Halo para pemirsa sekalian, salam jumpa dan sejahtera untuk Anda dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini, kita akan bahas tentang 4 hal yang perlu diperbaiki agar dapat bangkit dari titik terendah. Kehidupan di dunia ini, tidak selamanya berjalan sesuai dengan seperti apa yang kita inginkan. Bagaikan roda yang berputar, ada saatnya kita berada di atas, dan ada saatnya kita berada di bawah atau kondisi yang mungkin kurang menguntungkan bagi kita, misalnya berada titik terendah dalam hidup. Saat berada di titik terendah dalam hidup, seseorang biasanya mulai merasa putus asa dan sangat kecewa dengan apa yang menimpa dirinya. Bahkan ia mungkin beranggapan tidak ada lagi yang mampu dilakukannya untuk merubah keadaannya tersebut. Padahal, tidak ada kesulitan yang tidak ada jalan keluarnya, yang berarti bahwa setiap masalah pasti ada cara untuk menyelesaikan. Nah, berikut beberapa hal yang perlu diperbaiki agar bisa bangkit dari titik terendah dalam hidup. Hal pertama yang perlu diperbaiki saat berada di titik terendah dalam hidup adalah 1. Pola pikir. Mengapa? Pola pikir sangatlah penting karena memengaruhi setiap aspek kehidupan kita, termasuk cara kita berinteraksi dengan orang lain dan bagaimana kita memandang kegagalan dan kesuksesan. Pola pikir yang positif dapat mengamati berbagai sisi dari suatu masalah, mencari dan mengeksploitasi berbagai peluang dan alternatif, serta mencari solusi sambil mempertimbangkan potensi kerugian. Dengan pola pikir tersebut, kita dapat mengambil risiko yang tepat demi mencapai tujuan kita. Namun, beberapa orang mungkin memiliki pola pikir yang kurang realistis atau cenderung negatif, seperti mengeluh atau menghindari tanggung jawab. Pola pikir negatif ini dapat membatasi kemampuan seseorang untuk bertumbuh dan berkembang, dan membuat mereka lebih susah untuk beradaptasi dengan perubahan dalam hidup mereka. Untuk merubah pola pikir negatif tersebut, dibutuhkan motivasi dan ketekunan dalam menanamkan pemikiran baru. Pada awalnya, mungkin sulit untuk mengubah pola pikir yang sudah tertanam dalam diri kita, tetapi dengan latihan yang terus-menerus, kita bisa menyadari dan mengenal diri kita sendiri, serta mengembangkan pola pikir yang lebih positif. Kita dapat mencari teladan atau mentor yang memiliki pola pikir yang positif, atau membaca buku dan artikel tentang pengembangan diri untuk memperkuat pola pikir positif kita. Terakhir, melihat masalah dan kesulitan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang juga merupakan cara yang efektif untuk merubah pola pikir. Jalan yang menantang dan penuh rintangan dapat memengaruhi kita dalam mencapai tujuan yang kita inginkan. Dengan melihat kesulitan sebagai kesempatan untuk belajar atau memperkuat kemampuan kita, maka kita dapat menjadikan hal ini sebagai motivasi untuk terus berkembang dan meraih kesuksesan. Dalam kesimpulannya, pola pikir merupakan kunci untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan kita. Pola pikir yang positif akan membantu kita melihat masalah sebagai peluang dan memicu pertumbuhan diri yang lebih baik. Bagi mereka yang kurang memiliki pola pikir positif, perlu untuk berusaha merubah pola pikir tersebut melalui latihan dan pembiasaan. Yang paling penting adalah menjaga pola pikir yang positif agar kita selalu termotivasi untuk mencapai tujuan dan sukses dalam hidup kita. 2. Hubungan sosial. Hubungan sosial memang sangat penting dalam mengatasi masa-masa sulit yang dihadapi. Hubungan sosial yang baik dapat mempermudah proses pemulihan dan membantu untuk mengurangi tingkat stres dan kecemasan. Selain itu, hubungan sosial yang kuat dapat memberi dukungan emosional dan motivasi bagi seseorang untuk bangkit dari titik terendah. Membina hubungan sosial yang baik bukanlah hal yang mudah, namun bila dilakukan dengan tekad dan hati terbuka, semua bisa tercapai. Menjaga kontak sosial dengan orang lain dan menunjukkan ketulusan kita dapat membangun kepercayaan dan keakraban di antara para pihak. Berikut ada tips memperbaiki hubungan sosial yang perlu Anda coba. Membuat daftar orang yang ingin kalian ajak ngobrol dan menjaga komunikasi yang lancar. Mungkin kalian bisa mengajukan ajakan untuk bertemu atau sekedar mengobrol via telepon atau media sosial. Mendukung teman dan keluarga dengan cara berpartisipasi aktif dalam kehidupan mereka. Merespon tawaran mereka untuk bergabung atau menolong ketika mereka membutuhkan dukungan. Jangan takut untuk meminta bantuan dan dukungan dari orang lain. Ada baiknya kalian juga selalu siap membantu orang lain ketika mereka membutuhkan. Kembangkan kemampuan Anda dalam hal komunikasi dan pendengaran aktif,
hindari berbicara sepihak atau hanya menunggu giliran bicara. Cobalah untuk mendengarkan aktif dan memberi umpan balik yang mencerminkan pemahaman kalian atas situasi terkait. Pilih lingkungan sosial yang positif dan mendukung pola pikir yang lebih baik, misalnya dengan mengikuti kegiatan atau kelompok berdasarkan hobi atau minat. Pastikan bahwa lingkungan tersebut dapat menjawab kebutuhan sosial dan mendukung pertumbuhan pribadi. Dalam situasi sulit, ketersediaan dukungan sosial dapat membuat perbedaan positif. Hubungan sosial yang kuat dan memahami setiap pihak bisa menjadi pendorong dan membantu di saat yang sulit. Oleh karena itu, jagalah hubungan sosial yang positif dan jangan malu untuk meminta bantuan ketika kamu membutuhkannya. 3. Spiritual. Ketika seseorang menghadapi masa-masa sulit dalam hidupnya, meningkatkan kedekatan dengan Tuhan melalui praktek keagamaan dapat memberikan rasa tenang dan ketenangan batin. Ketika seseorang merasa putus asa atau dilanda kekhawatiran, beribadah dan berdoa dapat membantu menenangkan pikiran dan memberikan kekuatan spiritual yang dibutuhkan untuk bangkit kembali. Beribadah tidak hanya memperkuat hubungan seseorang dengan Tuhan, tetapi juga dapat meningkatkan hubungan sosial dan emosional dengan para pengikut keagamaan lainnya. Melalui acara peribadatan, pengikut keagamaan dapat merasa saling terhubung dan saling mendukung, memberikan rasa komunitas yang diperlukan ketika menghadapi masa-masa sulit. Selain beribadah, meningkatkan spiritualitas juga dapat dilakukan melalui meditasi, yoga atau praktek olahraga dan aktivitas yang meningkatkan kesejahteraan dan pikiran positif. Aktivitas ini dapat membantu seseorang merasa lebih bahagia dan tenang, membantu mengurangi tingkat stres dan kecemasan, serta memberikan rasa penyembuhan dan pertumbuhan spiritual. Penting juga untuk diingat bahwa meskipun beribadah dan meningkatkan kedekatan dengan Tuhan bisa sangat membantu dalam menghadapi masa-masa sulit, seseorang harus juga tetap fokus pada solusi konkret untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Berdoa dan beribadah merupakan faktor penting, namun harus dilakukan sambil berusaha untuk memperbaiki situasi sulit yang sedang dihadapi. Dalam kesimpulannya, meningkatkan spiritualitas dapat membantu seseorang menghadapi masa-masa sulit dengan cara yang lebih positif. Beribadah dan mendekatkan diri dengan Tuhan dapat memberikan ketenangan, rasa pengharapan, dan membantu untuk melihat sebuah situasi dengan jelas. Dapatkanlah kebahagiaan dan kedamaian batin Anda melalui upaya spiritualitas yang sesuai dengan nilai-nilai Anda dan sesuai dengan kepercayaan. Empat, kebiasaan. Kebiasaan memang memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas hidup seseorang. Kebiasaan yang baik dapat memberikan dampak yang positif bagi tubuh, pikiran, dan hubungan sosial seseorang. Sebaliknya, kebiasaan buruk tentu akan mempengaruhi hal yang sebaliknya. Terkadang, merubah kebiasaan yang buruk dapat menjadi tantangan yang besar bagi sebagian orang. Namun, hal tersebut dapat dicapai melalui beberapa metode yang efektif. Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu seseorang dalam merubah kebiasaan yang buruk. Kenali dampak buruk dari kebiasaan buruk yang ingin diubah, sehingga meyakinkan diri bahwa perubahan benar-benar diperlukan. Buatlah target perubahan kebiasaan yang spesifik dan jelas, serta mulai dengan langkah kecil yang mudah dicapai. Carilah dukungan dari orang-orang terdekat atau kelompok yang memiliki minat sama, agar lebih mudah terdorong untuk melakukan perubahan. Pahami bahwa perubahan bukanlah sesuatu yang instan dan mudah dicapai, waktunya adalah proses yang dibutuhkan. Belajarlah untuk menerima kegagalan atau kekalahan ketika melakukan perubahan, dan berusaha kembali mulai dari awal. Ciptakan rencana yang spesifik untuk melawan godaan, karena godaan atau dorongan untuk kembali ke kebiasaan lama akan selalu ada. Teruskan melakukan kebiasaan baru yang diinginkan, meski pada awalnya sulit. Semua proses perubahan tentu memerlukan waktu, tapi yang terpenting adalah tekad dan keinginan untuk memperbaiki diri. Selain itu, dibutuhkan konsistensi dan kesabaran dalam membangun kebiasaan baru yang sehat dan baik. Dengan kebiasaan yang lebih sehat dan positif, seseorang dapat memperbaiki kualitas hidupnya dan menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Setiap orang pasti akan berasa di fase titik terendah dalam hidupnya. Namun bagaimana orang tersebut bisa bangkit dari titik terendah, tergantung dari seberapa besar keinginannya untuk berusaha mengubah hidupnya menjadi lebih baik.